Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Sumut bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran terjadi di tempat hiburan malam Hotel Danau Toba Medan. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Seorang bapak dan anak laki-lakinya ditangkap aparat Polres Padang Sidimpuan karena diduga mencabuli anak perempuan di bawah umur sejak tahun 2019. Seekor sapi jenis simental seberat 896 kg milik peternak di Panyambungan Kabupaten Mandailing, Natal dipilih untuk menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sebuah tempat hiburan di areal Hotel Danau Toba di Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat pekan lalu terbakar. 9 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan terkendala sulitnya menjangkau titik api. Kepulan asap mengepung 5 ruas jalan di sekitar Jalan Imam Bonjol di area Hotel Danau Toba Medan pada Jumat petang pekan lalu. Api terlihat dari bagian atap bangunan tempat hiburan di area hotel. Warga yang tengah berada di sekitar lokasi panik karena bangunan yang terbakar berada di dekat hotel dan hunian apartemen. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas terkendala menemukan titik api karena bahan material yang ada di dalam bangunan terdapat busa peredam. Sejumlah petugas yang berupaya melakukan pemadaman di dalam bangunan kewalahan akibat kepungan asap. Sempat diyakini padam, namun beberapa lama kemudian kobaran api kembali muncul dari tempat yang berbeda. Petugas terpaksa menjebol dinding untuk memudahkan pemadaman. Sepengetahuan abang, asal api dari mana itu bang? Pengetahuan kita bahwasanya dari rekan-rekan di lapangan bahwasanya ini karena ada arus pendek. Korslet ya. Tapi nggak ada pegawai tadi pas kejadian bang di dalam? Nggak ada, hanya tadi karena ada asap gitu jadi semua pegawai keluar lapar seperti itu. Berarti tidak ada korban jiwa kira-kira? Enggak ada, korban jiwa belum ada, tapi untuk kerugian material. Kalau kerugian apa aja bang? Sampai dalamnya, bisa ada ledakan tadi? Kalau ledakan nggak ada tadi, mungkin karena ada panas mungkin. Karena di situ kan ada juga peralatan contohnya tempat masak. Yang gampang terbakar juga banyak di situ. Kalau untuk saat ini kalau dengan gampang terbakar memang karena ada peredam gitu. Api baru bisa dipadamkan pada Jumat malam setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama hampir 2 jam. Objek yang terbakar adalah bangunan tempat hiburan mungkin ya, yang tidak begitu luas, namun memang kami kesulitan dalam menjangkau titik api karena bahan-bahan yang ada dalam gedung sendiri memang cukup memicu api. Sampai dengan saat ini untuk korban jiwa maupun luka masih negatif, lebih kurang 9 armada kita turunkan pada lokasi kejadian. Ada berapa bangunan bang yang terbakar? Ini sementara berdasarkan informasi lapangan dan pantauan kami 1 objek tempat ataupun bangunan. Akibat kebakaran ini, sejumlah ruas jalan di sekitar Jalan Imam Bonjol mengalami kemacetan akibat kepulan asap pekat yang menutupi ruas jalan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Aparat Polres Padang Sidimpuan menangkap bapak dan anak laki-lakinya karena diduga mencabuli anak perempuan di bawah umur sejak tahun 2019. Korban kini dalam kondisi trauma berat. Pria berinisial S berusia 62 tahun dan 2 anaknya, AYL serta SL, ditangkap personil Satuan Reskrim Polres Padang Sidimpuan. Ketiganya diringkus polisi lantaran diduga mencabuli korban YHS berusia 15 tahun secara bergantian. Peristiwa ini berawal pada tahun 2019 saat korban yang saat itu masih berusia 10 tahun. Ketika itu pelaku berinisial S mencabuli korban yang merupakan keponakannya sendiri di kebun dan rumahnya. Setelah itu 2 anak laki-laki pelaku berinisial AYL dan SL juga ikut melakukan hal serupa, yaitu mencabuli dan menyetubuhi korban secara bergantian sejak tahun 2019 hingga saat ini. Ini peristiwa dimulai
di 2019. Di mana peristiwa ini terjadi sebanyak 3 kali, baik itu bersetubuh 2 kali dan dipegang-pegang 1 kali. Kemudian terhadap inisial AYS, AYL ulangi, ini sebanyak 4 kali, ya, bersetubuh 2 kali, dipegang-pegang sebanyak 2 kali. Kemudian inisial SL, ini perbuatannya sebanyak 3 kali, berupa dipegang-pegang bagian tubuh korban. Namun ini masih dalam tahap pendalaman, karena proses penyidikan terus berlanjut. Hasil keterangan diketahui bahwa tempus ataupun waktu perbuatan ini diawali oleh pelaku inisial S, yaitu tuannya korban. Ya. Akibat perbuatan para pelaku, saat ini korban dalam keadaan trauma berat dan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Korban ditempatkan di rumah aman Dinas Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Padang Sidimpuan untuk menjalani penyembuhan trauma atau trauma healing dan mendapatkan penanganan khusus oleh pihak terkait. Para pelaku sudah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan. Mereka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidimpuan.